Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sanak, pada segmen kali ini kita akan membahas tentang organ pokok pada tumbuhan. Kumpulan jaringan yang sama, yang saling bekerja sama, akan membentuk organ. Organ pada tumbuhan terdiri atas organ pokok dan organ tambahan. Organ pokok pada tumbuhan yang pertama akar, batang, dan daun. Sedangkan organ tambahan pada tumbuhan terdiri atas buah, biji, dan bunga. Organ pokok pertama pada tumbuhan yaitu adalah akar. Akar adalah organ pokok tumbuhan yang berada umumnya di dalam tanah. Meskipun beberapa tumbuhan ada akarnya yang menggantung. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang akar, mari kita lihat pembahasan berikut ini. Fungsi akar. Yang pertama sebagai tempat melekatnya tumbuhan pada media tanah. Karena akar memiliki kemampuan menerobos lapisan-lapisan tanah. Dan yang kedua, menyerap garam mineral dan air melalui bulu-bulu akar. Dan yang ketiga, pada beberapa tanaman, akar digunakan sebagai tempat penyimpanan makanan cadangan. Misalnya pada wortel, pada ketela pohon, dan lain sebagainya. Bagian akar yang pertama adalah tudung akar. Biasanya tudung akar berfungsi menembus lapisan tanah. Kemudian daerah meristematik. Daerah meristematik ini adalah daerah yang selnya selalu membelah atau meristematik. Kemudian daerah pemanjangan. Selanjutnya daerah pendewasaan. Kemudian ada bulu akar dan jaringan epidermis atau jaringan bagian luar pada akar. Beberapa lapisan penyusun akar secara umum. Yang pertama adalah lapisan epidermis. Lapisan epidermis merupakan lapisan penutup luar yang terdiri atas sel-sel yang berdinding tipis yang berlapis kutikula dengan susunan yang rapat. Pada lapisan ini sel-sel berdiferensiasi membentuk rambut-rambut akar yang tersusun dari satu sel yang memanjang yang berfungsi untuk memperluas permukaan bagian penyerapan akar. Selanjutnya lapisan korteks yang tersusun atas sel-sel parenkim yang berdinding tipis dan tersusun longgar sehingga banyak terdapat ruang antar sel. Lapisan terdalam dari korteks ini biasanya berdiferensiasi membentuk endodermis. Selanjutnya adalah lapisan endodermis. Lapisan endodermis disebut juga dengan lapisan phloeterma atau sarung amilum karena mengandung butiran-butiran amilum. Sel-sel endodermis mempunyai ciri khusus yaitu adanya pita Kaspari. Pita Kaspari merupakan penebalan dinding sel setempat dan pengendapan suberin dan lignin. Penebalan sel pada pita Kaspari tidak dapat dilalui oleh air, sehingga air harus masuk ke silinder pusat melalui sel endodermis yang dindingnya tidak menebal, yang disebut juga sel penerus air. Silinder pusat atau stele merupakan lapisan terdalam yang terdiri atas perisikel dan bekas-bekas pengangkut. Organ pokok tumbuhan yang kedua adalah batang. Batang merupakan organ pokok tumbuhan, tempat melekatnya organ-organ tumbuhan yang lain, seperti daun dan akar. Batang pada tumbuhan ada yang memiliki kambium, seperti pada batang tumbuhan dikotil, sehingga batangnya bisa bertambah besar, dan ada yang tidak memiliki kambium seperti pada batang tumbuhan monokotil. Mari kita simak tentang beberapa penjelasan tentang batang berikut ini. Lapisan penyusun batang yang pertama adalah lapisan epidermis. Lapisan ini terletak paling luar dari organ batang. Epidermis ini terdiri atas lapisan sel yang dinding selnya sudah mengalami penebalan, yang biasa disebut dengan kutikula. Lapisan kutikula ini berfungsi untuk melindungi batang terhadap kekeringan. Epidermis pada batang monokotil umumnya sama dengan epidermis pada batang dikotil.
Lapisan selanjutnya adalah kortek. Kortek pada batang dikotil terdiri atas kolenkim yang susunannya berdesakan rapat dan parenkim yang longgar dengan banyak ruang antar sel. Sedangkan pada tumbuhan monokotil yang terlihat hanyalah jaringan dasar atau jaringan parenkim saja. Sedangkan lapisan endodermis, kortek dan stelenya hampir tidak terlihat sama sekali. Kemudian berkas pembuluh. Berkas pembuluh pada batang dikotil tersusun secara melingkar, di mana bagian luar berkas pembuluh adalah jaringan floem, sedangkan bagian dalam berkas pembuluh adalah jaringan xilem. Antara xilem dan floem terdapat kambium yang berfungsi untuk menambah ukuran batang. Sedangkan pada batang monokotil, berkas pembuluhnya tersebar dan jaringan xilem dan floemnya terletak bersebelahan serta tidak memiliki kambium. Selain itu, berkas pembuluh pada batang monokotil dilindungi oleh sarung berkas pengangkut. Lapisan selanjutnya adalah lapisan empulur yang terletak di bagian paling dalam dan tersusun dari jaringan parenkim. Pada beberapa tumbuhan, empulur ada yang menghilang, misalnya pada tumbuhan padi. Dan organ pokok tumbuhan yang selanjutnya adalah daun. Daun umumnya berwarna hijau, dan daun berperan penting dalam proses fotosintesis pada tumbuhan. Untuk mengenal daun lebih jauh, silahkan simak berikut ini. Secara sederhana, lapisan penyusun daun terdiri yang pertama, lapisan epidermis, yang merupakan lapisan terluar yang terdapat di permukaan atas maupun bawah daun yang berfungsi untuk melindungi lapisan yang ada di bawahnya. Dinding sel epidermis ini mengalami penebalan yang tidak merata. Dinding sel yang menghadap keluar biasanya berdinding tebal dan tertutup kutikula. Dan lapisan kutikula ini berfungsi untuk mengurangi penguapan. Pada permukaan epidermis ini ditemukan juga stomata yang berfungsi untuk pertukaran udara dan transpirasi. Selanjutnya adalah lapisan parenkim atau jaringan mesofil. Jaringan mesofil ini pada tumbuhan dikotil terdiferensiasi menjadi dua. Yang pertama, parenkim spon, disebut juga dengan bunga karang, kemudian parenkim palisade atau jaringan tiang. Pada jaringan spon ini tersusun oleh sel-sel yang tak teratur, berdinding tipis, lepas, dan mengandung sedikit kloroplas. Sedangkan pada jaringan palisade berbentuk silindris, tegak pada permukaan daun, selapis atau lebih, rapat satu sama lain dan mengandung banyak kloroplas. Sedangkan pada tumbuhan monokotil, jaringan mesofilnya tidak terdiferensiasi. Nah, pada jaringan mesofil inilah tempat terjadinya fotosintesis, terutama pada jaringan tiang atau jaringan palisade. Selanjutnya adalah berkas pengangkut. Jaringan ini tersusun atas xilem dan floem. Berkas pengangkut banyak terdapat pada tulang daun dan urat daun. Fungsi jaringan pengangkut pada daun adalah untuk mengangkut air serta zat hara dari tanah dan menyebarkan hasil fotosintesis. Demikianlah pembahasan singkat tentang organ pokok pada tumbuhan. Salam.